Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahlidar, jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Araniri Banda Aceh. Baik, di sini saya akan menceritakan sejarah singkat munculnya kanun di Aceh. Jadi, kanun dalam Kamus Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kanun, yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum, dan kaidah. Istilah kanun tersebut juga ditemukan dalam Kamus Aceh Indonesia, yakni kanun, yang diartikan peraturan, undang-undang, hukum, atau adat kebiasaan. Kanun diartikan juga sebagai peraturan atau ketentuan-ketentuan raja yang sedang memerintah. Masyarakat Aceh juga mengenal kanun dalam hadis majah, yaitu ajaran atau doktrin atau kata-kata dari orang tua yang berbunyi adat bak putemoroham, hukum bak syah ulama, kanun bak putropang, resum bak laksmana. Hadis majah tersebut merupakan konsep pembagian kekuasaan dalam negara yang diartikan yang pertama, kekuasaan eksekutif dan politik atau adat adalah di tangan sultan. Yang kedua, kekuasaan yudikatif atau pelaksanaan hukum berada di tangan ulama yang menjadi qadi malikul adil. Yang ketiga, kekuasaan legislatif atau kekuasaan pembuat undang-undang berada di tangan rakyat, yakni Majelis Mahkamah Rakyat yang dalam hadis majah dilambangkan oleh Putro Pahang atau Putri Pahang, karena pembentukan Majelis Mahkamah Rakyat diinisiasi oleh Putri Pahang yang saat itu menjadi permaisuri Sultan Iskandar Muda. Dan yang keempat adalah dalam keadaan perang, segala kekuasaan berada pada panglima tertinggi angkatan perang, yaitu Laksmana. Asal muasal hadis majah kanun bak putropang di atas terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda terkait satu kasus faraid, yaitu pembagian harta waris antara ahli waris perempuan dengan ahli waris laki-laki. Ahli waris perempuan mendapat sawah dan ahli waris laki-laki mendapat rumah. Ahli waris perempuan diputuskan untuk meninggalkan rumah warisan karena akan ditempati oleh ahli waris laki-laki. Tetapi ahli waris perempuan tidak bersedia karena tidak memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Kasus ini kemudian sampai kepada permaisuri Putri Pahang yang membela ahli waris perempuan dengan alasan perempuan yang tidak memiliki rumah tidak bisa tinggal di menasah seperti laki-laki. Pembelaan Putri Pahang ini disetujui Sultan Iskandar Muda dan sejak itulah menjadi hukum kanun dan kemudian ditetapkan dalam kanun melalui Majelis Mahkamah Rakyat di masa pemerintahan Ratu Tajul Alam Safiyatuddin. Hukum kanun ini berlaku untuk setiap lapisan masyarakat termasuk kaum bangsawan dan kerabat raja. Dari cerita mulut ke mulut, Sultan Iskandar Muda menjatuhkan hukuman rajam kepada anak kandungnya sendiri karena terbukti berzina dengan salah seorang istri bangsawan di lingkungan istana. Raja Ling yang ke-14 masa Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar dijatuhi hukuman oleh Qadi Malikul Adil untuk membayar 100 ekor kerbau kepada keluarga adik tirinya yang dia bunuh dengan sengaja. Masa Aceh di bawah tampuk kerajaan masa dulu sudah ditetapkan syariat Islam. Buktinya adalah yang pertama, datangnya ulama-ulama besar, berarti kebutuhan dan penghargaan terhadap ulama masa itu sangat besar. Yang kedua, dibentuknya peradilan Islam yang diatur oleh ulama tanpa campur tangan penguasa dan ada keleluasaan untuk menjalankan hukum syariah.
Yang ketiga, pengadilan dibuat sistematis dari tingkat daerah hingga pusat. Masalah yang tidak selesai di tingkat daerah, yaitu Qadi Ule Balang, diteruskan ke mahkamah yang lebih tinggi, yaitu Qadi Malikul Adil. Yang keempat ialah jika kisah Iskandar Muda yang menghukum anaknya berzina dengan adanya, berarti hukum rajam bagi pelaku zina sudah diberlakukan pada saat itu. Ya, sekian dari cerita singkat dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.